Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Otong Bukhari SPD di channel pembelajaran Fisika kelas 10 program IPA. Kali ini di video pembelajaran pertama ya, mengenai penerapan hukum Newton. Pak Otong Bukhari ingin membahas tentang penerapan hukum Newton pada bidang datar licin. Mari kita simak, ikuti baik-baik, jangan di-skip. Pada penerapan hukum Newton di bidang datar licin ini, kita gambarkan ada sebuah balok ditarik dengan gaya sebesar F. Maka yang harus kita lakukan adalah mendeteksi gaya-gaya yang bekerja pada balok. Yang pertama adalah gaya normal yang tegak lurus dengan bidang datar, dan tentunya adalah gaya berat yang arahnya selalu ke bawah. Ya, di mana gaya berat dirumuskan sebagai massa dikali gravitasi. Untuk menyelesaikan soal jenis seperti ini, yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah kita harus memperhatikan pergerakan benda pada sumbu Y. Apakah bendanya bergerak ke atas atau ke bawah? Tentu jawabannya tidak. Maka pada sumbu Y ini berlaku hukum 1 Newton karena bendanya tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Hukum 1 Newton berbunyi sigma F sama dengan 0, di mana sigma F ini adalah resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y. Tentunya ada gaya normal ke atas dan gaya berat ke bawah. Kita berikan tanda, yang ke atas itu adalah positif, gaya normal, dikurangi dengan gaya beratnya sama dengan 0. Maka N, gaya beratnya pindah ruas sama dengan W, di mana W adalah M dikali gravitasinya. Setelah kita mengamati sumbu Y, jangan lupa kita amati pula pergerakan benda pada sumbu X. Pada sumbu X atau mendatar, resultan gayanya yang bekerja hanya ada F. Ya, maka ketika bendanya bergerak, berlakulah hukum Newton yang kedua, di mana bunyi hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Sekali lagi, sigma F ini adalah resultan gaya yang bekerja pada sumbu X. Ternyata kalau kita lihat gambar, yang bekerja hanya F. Maka sigma F-nya, resultan gaya F-nya adalah F. Sama dengan M dikali A. Untuk mencari percepatannya, maka A akan sama dengan F dibagi M. Untuk memahami pemahaman kalian, mari kita coba menyelesaikan contoh soal mengenai kasus yang pertama pada bidang datar licin ini. Contoh soal yang pertama, anak-anakku yang hebat. Sebuah balok bermassa 2 kg terletak pada bidang datar licin, ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Tentukan besarnya gaya normal dan percepatan gerak balok. Mari kita gambarkan ya, ini ada bidang datar licin tentunya ya. Kita tulis ini adalah bidang datar licin, ada balok. Kemudian ditarik oleh gaya ya sebesar F sama dengan 10 Newton. Kita uraikan tentu di balok ini ada gaya normal ya, ada gaya normal. Gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang datar, ini adalah gaya normal. Dan yang kedua adalah gaya berat, yaitu W yang kita rumuskan sebagai M kali G. Anak-anakku yang hebat, kita tahu massa baloknya ya, massa baloknya adalah 2 kg. Ketika ditanyakan gaya normal, maka gaya normal itu ini dia, gaya normal. Ya. Caranya adalah kita lihat sumbu Y ya, kita lihat sumbu Y. Maka yang berlaku pada sumbu Y adalah hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, di mana N gaya normalnya ke atas positif, dikurangi dengan gaya beratnya yang ke bawah, akan sama dengan 0. Maka gaya normalnya akan sama dengan gaya berat, di mana gaya beratnya dirumuskan sebagai M kali G. M-nya adalah 2 kg dan G-nya kita anggap 10 meter per sekon kuadrat, maka diperolehlah gaya normalnya 20 Newton. Baik anak-anakku yang hebat, gampang ya untuk menentukan atau mencari gaya normalnya. Sekarang kita akan selesaikan pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai percepatan gerak balok.
Kalau kita akan mencari percepatan gerak balok, maka yang harus kita lihat adalah sumbu X, ya. Pada sumbu X, perhatikan, ini bendanya bergerak. Kalau bendanya bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kebetulan resultan gaya yang bekerja pada sumbu X hanya F sama dengan 10 Newton. Maka kita tulis F akan sama dengan M-nya adalah kemudian dikali A. Maka untuk mencari A, kita ubah rumusnya menjadi F dibagi M, di mana F-nya adalah 10 Newton dan masanya adalah 2. Maka diperoleh percepatan gerak baloknya adalah 10 dibagi 2, 5 meter per sekon kuadrat. Demikian anak-anakku untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, anak-anakku, ya. Di contoh soal yang kedua ini ada sebuah balok ditarik oleh gaya sebesar F membentuk sudut alfa. Maka langkah yang pertama tentunya kita uraikan terhadap sumbu Y menjadi F sin alfa, dan kita uraikan terhadap sumbu X menjadi F cos alfa. Tentu materi ini sudah kita lewati, yaitu tentang penguraian vektor. Langkahnya sama seperti yang tadi, kita amati sumbu Y, ya. Maka apa saja yang bekerja pada sumbu Y? Karena bendanya tidak bergerak ke atas atau ke bawah, berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. N-nya ke atas, gaya normal, ditambah dengan F sin alfa, ada 2 gaya yang bekerja. Ke atas ditambah, dikurangi dengan gaya beratnya yang ke bawah, ya, dikurangi dengan W sama dengan 0. Maka ketika kita akan mencari gaya normal, akan sama dengan W-nya pindah ruas menjadi positif, dan F sin alfanya pindah ruas menjadi negatif. Ini untuk mencari besarnya gaya normal pada kasus soal nomor 2 ini. Jangan lupa berikutnya tentu kita akan memperhatikan sumbu X, ya. Ketika kita lihat yang mendatar pada sumbu X hanya bekerja gaya sebesar F cos alfa. Ingat, pada sumbu X bendanya bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, di mana resultan gaya yang bekerja pada sumbu X ini hanya F cos alfa sama dengan M dikali A. Maka untuk mencari percepatannya, tinggal kita ubah rumusnya. A sama dengan F cos alfa dibagi M. Agar Anda lebih memahami, mari kita kerjakan contoh soalnya. Sebuah balok masanya 2 kg terletak pada bidang datar licin, ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton membentuk sudut 60 derajat dengan bidang datar. Tentukan besarnya gaya normal dan percepatan gerak balok. Bagaimana nih kalau kita akan menyelesaikan soal seperti ini? Ayo kita ikuti ya. Pelan-pelan akan Bapak jelaskan, ya. Kita buat gambarnya terlebih dahulu. Ini adalah bidang datar licin. Kemudian ini adalah baloknya, kan? Ditarik oleh gaya membentuk sudut, ya. Ditarik oleh gaya sebesar F 10 Newton membentuk sudut, ya. Membentuk sudut sebesar 60 derajat. Maka gaya-gaya yang bekerja pada balok ini ada apa saja? Kita uraikan ya anak-anakku, ya, persis sama seperti gambar yang sebelah kiri tentunya, ya. Yang pertama ada gaya berat, yaitu W sama dengan M kali G pada sumbu Y, ya. Kemudian yang ke atas ada tentunya gaya normal N, dan kita uraikan nih yang ini. Kita uraikan ke sumbu X, berarti ada F sin alfa tentunya, atau sin 60 derajat, dan kita uraikan terhadap sumbu X akan menjadi F cos alfa. Nah, caranya bagaimana? Tentu kalau kita akan mencari gaya normal seperti biasa, lihat sumbu Y, ya. Ketika kita lihat sumbu Y, apal dong? Maka berlaku hukum Newton yang pertama, ya, sigma F sama dengan 0. Di mana pada sigma F ini resultan gaya yang bekerja, yang ke atas itu ada gaya normal dan F sin alfa. Maka N ditambah F sin
alfa, kita tulis saja alfanya 60 derajat gitu ya. Akan sama dikurangi dengan gaya beratnya yang ke bawah. Dikurangi dengan W akan sama dengan 0. Maka gaya normalnya bisa kita cari dengan W dikurangi F sin 60 derajat. Yuk kita hitung ya. W-nya adalah M kali G. W-nya adalah M kali G dikurangi F sin 60 derajat. Maka M-nya adalah berapa masanya? Di soal masanya 2 ya. Masanya adalah 2 dikali 10 dikurangi F-nya adalah 10. F-nya 10. Sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 ya. Maka 2 dikali 10 adalah 20. Dikurangi 10 kali setengah itu 5. Akar 3-nya ngikut. Maka 20 dikurangi. Akar 3 itu 1,7. Maka 5 dikali 1,7. 5 dikali 1,7 itu akan dapat angka 8,5 nih ya, akan dapat angka 8,5 sehingga 20 dikurangi 8,5 adalah 11,5 Newton. Inilah hasil dari gaya normalnya. Nah, sekarang kita akan menentukan percepatan gerak balok. Nah, untuk menentukan percepatan gerak balok seperti biasa ya, kita lihat sumbu X. Maka ketika kita lihat sumbu X berlakulah hukum 2 Newton. Pinter. Apa nih bunyinya hukum 2 Newton? Sigma F sama dengan M dikali A ya. Sigma F-nya lihat ya, sigma F-nya pada sumbu X hanya ada F cos alpha. Maka di sini kita tulis F cos alpha, cosnya 60 ya, 60 derajat akan sama dengan M dikali A. Karena yang ditanya A, ya udah kita masukkan aja F cos 60 derajat dibagi masanya. Yuk kita masukkan angkanya. F-nya adalah 10. Cos 60 itu setengah ya. Cos 60 itu adalah setengah. Dibagi M-nya adalah 2. Maka 10 kali setengah adalah 5. Dibagi dengan 2. 5 dibagi 2 adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Dapatlah percepatannya sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Demikian anak-anakku di contoh soal yang kedua mengenai penerapan hukum Newton pada bidang datar licin. Kita lanjutkan ya latihan soalnya. Kira-kira latihan soal yang ketiga ini seperti apa? Wow, contoh soal latihan yang ketiga ini ada 2 balok dihubungkan dengan tali kemudian ditarik dengan gaya sebesar F. Ya. Ada balok yang pertama, kemudian ada balok yang kedua, kemudian ditarik oleh gaya sebesar F. Maka di sini akan tegang ya, akan ada tegangan. Yang kedua-duanya akan saling meniadakan ya, tegangan talinya. Itu namanya tegangan tali. Bagaimana cara menentukan percepatannya? Kalau untuk menentukan percepatannya, tentu perhatikan sumbu X ya. Kalau percepatan ingat sumbu X. Maka yang bekerja pada sumbu X ini adalah hukum 2 Newton. Yang bunyinya adalah sigma F sama dengan M kali A. Ya. Berlaku hukum 2 Newton. Coba kita pandang ya. Benda yang pertama. Nih, kita lihat benda yang pertama nih. Benda M1 ya. Benda M1. Di M1 ini berarti yang sini aja nih. Ya. Yang ini aja berarti. Oke. Kalau pada M1 ini berarti sigma F sama dengan M kali A. F-nya hanya ada T nih. Maka sigma F-nya adalah T sama dengan M1 dikali A. Ini pandang benda 1. Ketika kita akan memandang benda yang kedua. Oke, Bapak akan ganti warna biar kalian bisa mencermati dengan baik. Ketika kita lihat benda yang kedua. Nih, benda yang kedua ya. Apa saja yang bekerja? Yang bekerja tentu adalah F dengan T. F yang ke kanan kita anggap positif searah gerak benda dan dikurangi dengan T-nya ya, tegangan talinya. Sama dengan M-nya adalah M kedua dikali A. Maka F kurangi T sama dengan M2 kali A. F sama dengan M2 kali A, M2 kali A. T-nya pindah ruas menjadi ditambah T. Ingat T-nya kan ini. Ya, T-nya adalah M1 dikali A. Maka F sama dengan M2 kali A.
ditambah M1 dikali A. A-nya kita keluarkan, berarti M2 ditambah M1 atau penulisannya M1 ditambah M2 dikali A. Maka untuk mendapatkan percepatan, tinggal kita bagi, yaitu F dibagi M1 ditambah M2, percepatan sistemnya. Ya, jadi kalau nanti ditanya percepatan sistem, tinggal ini aja rumusnya. Ya, oke. Nah, mari kita selesaikan soalnya nih anak-anakku ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar. Ya, gambarnya ada massa 5 kg dihubungkan dengan tali, kemudian dihubungkan lagi dengan balok sebesar 10 kg, ditarik dengan gaya sebesar F. Perhatikan gambar balok di atas. Jika balok ditarik dengan gaya 30 Newton, mendatar pada bidang licin, tentukan. Yang pertama adalah percepatan sistem balok, dan yang kedua adalah besar tegangan talinya. Gampang ya anak-anakku ya. Oke, kita kerjakan nih anak-anakku. Oke ya, kita kerjakan percepatan sistem balok. Kalau ditanya percepatan sistem balok, yang A, ya udah tinggal F ya dibagi M1 ditambah M2 ya. F-nya sebesar 30 Newton ini, maka F-nya adalah 30 dibagi M1-nya itu 5 kilo dan M2-nya adalah 10 kilo. Berarti 5 ditambah 10 akan sama dengan 30 Newton dibagi 15. Maka percepatan sistemnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Begitu anak-anakku ya. Berikutnya kita akan menjawab soal tentang tegangan tali. Maka untuk menjawab tegangan tali ini kita akan mengamati satu gambar. Mau ngamatin gambar balok yang pertama 5 kilo atau gambar balok yang kedua. Terserah kalian maunya yang mana. Kita gambar ya. Kita gambar dulu. Misalkan kita lihat balok yang pertama deh ya. Kita lihat balok yang pertama. Kalau kita lihatnya balok yang pertama, yang ini 5 kilo, balok yang pertama adalah yang 5 kilo ya. Oke. Balok yang pertama adalah yang 5 kilo ya. Kalau kita mengamati balok yang pertama sebesar 5 kilo, apa yang akan terjadi? Ya, kalau ini kita tulis ini yang 5 kilo, ya. Maka hanya ada tegangan tali yang di sini, ya. Maka sigma F akan sama dengan M kali A, di mana resultan gayanya hanya ada T ini ya, hanya ada T ini. Maka kita ganti tegangan talinya akan sama dengan M-nya adalah M yang 5 kilo diganti dikali A, ya. Kita tahu A-nya adalah berapa? Yang baru kita cari. A-nya adalah 2, maka tinggal 5 dikali 2 adalah 10 Newton. Maka tegangan talinya adalah 10 Newton anak-anakku. Pak, saya mau tanya bagaimana ketika yang kita perhatikan adalah balok yang kedua yang besarnya 10 kg. Boleh ya. Akan mendapatkan hasil yang sama tegangan talinya. Ya, harus dapat 10 Newton. Kalau ini adalah yang 10 kilo, ya, kalau ini yang ada 10 kilo, berarti ini ada gaya yang bekerja F sebesar 30 Newton, ya, sebesar 30 Newton di sini. Kemudian ada tegangan tali yang ditarik nih, ya, ada tegangan talinya di sini T. Maka sigma F-nya sama dengan M kali A ya, di mana sigma F-nya ada 30 Newton, ya, F dikurangi T ini tegangan talinya akan sama dengan M dikali A. M-nya tentu pakai yang 10 kalau sekarang ya. Maka tegangan talinya adalah, kita tukar aja, F dikurangi M kali A, itu akan sama dengan tegangan talinya. F-nya adalah 30, dikurangi massanya adalah yang 10, A-nya adalah yang 2 ya. A-nya adalah percepatannya 2 sama dengan T, maka 30 dikurangi 10 kali 2 adalah 20. Nah, tegangan talinya jelas, 30 kurangi 20 adalah 10
Newton. Jadi dapat angka tegangan tali yang sama. Mau melihat balok yang pertama ya 5 kg atau balok yang kedua yang besarnya adalah 10 kg, tegangan talinya adalah 10 Newton. Bagaimana anak-anakku? Sudah mulai dipahami ya? Semoga penjelasan Bapak ini bisa membantu mencerahkan kalian semua. Nah, kita akan lihat untuk contoh soal yang berikutnya anak-anakku ya, contoh soal yang terakhir. Bagaimana nih contoh soal yang terakhir? Oh, ada dua balok ya, M1 dengan M2 berdempetan ya, ada balok berdempetan. Didorong dengan gaya F ya, didorong dengan gaya F, maka akan ada dorongan juga balok yang pertama ke balok yang kedua. Karena didorong maka balok yang kedua pun melawan ya, melawan. Nah, ini seperti ini. Namanya gaya kontaks nih. Kedua gaya ini adalah gaya kontaks ya. Maka ketika ditanya percepatan, sekali lagi ketika ditanya percepatan sistem, karena yang mendatar ini hanya F sama dengan M1 ditambah M2 dikali A, maka untuk menjawab pertanyaan percepatan dalam sistem sama ya. A sama dengan F dibagi masanya M1 berapa dan masanya M2-nya berapa. Dan berikutnya biasanya yang ditanyakan adalah berapa besar gaya kontaknya. Maka kalau ditanya berapa besar gaya kontaknya ada dua cara nih. Cara yang pertama, kita lihat balok yang pertama, benda yang pertama nih yang ini nih. Ya, benda yang pertama ini berarti otomatis ada gaya F sama gaya yang bekerja melawan, yaitu balok yang kedua melawan balok yang pertama sebesar F21. Maka yang ke kanan ini dianggap positif, yang ke kiri kita anggap negatif. Akan sama dengan M1 dikali A. Maka gaya kontaknya sebesar, tinggal pindah ruas saja. Ini pindah ruas dan M1 kali A-nya pindah ruas. Maka F dikurangi M1 kali A. Ya. Cara yang kedua, kita amati benda yang kedua atau balok yang kedua. Maka yang bekerja pada balok yang kedua ini hanya dorongan gaya kontak yang diberikan oleh balok satu ke balok yang kedua. Nah, ini caranya seperti itu. Kita selesaikan soal-soalnya ya, biar kalian bisa lebih memahami. Yuk, kita lihat contoh soalnya. Anak-anakku yang hebat, perhatikan gambar balok di bawah yang berada di bidang datar licin. Benda bermasa M1 4 kilo, benda 4 kilo ini didorong oleh gaya sebesar 100 Newton. Tentukan percepatan sistem. Yang kedua adalah gaya kontak benda M1 dengan M2. Ingat ya, yang ini kan mendorong ke sana ya. Ini namanya gaya yang satu ke melawan kedua, dan ini juga akan melawan ya. Ini berarti gaya yang kedua melawan balok yang pertama. Itu namanya gaya kontak ya. Kalau ditanyakan percepatan sistem, ayo gimana tadi caranya? Sama ya. Kalau ditanya percepatan sistem, A itu akan sama dengan F dibagi besarnya masa pertama ditambah dengan masa yang kedua. Maka F-nya adalah 100 dibagi M1-nya 4, M2-nya adalah 6. Maka 100 dikurangi dibagi ya, 4 tambah 6 adalah 10. Sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menentukan gaya kontak kita punya dua cara kan ya, Kita amati M1 dulu. Kita amatin M1 dulu ya, Bapak gambarkan. Kita amatin M1. Kalau ini M1 ya, masa yang pertama ya. Kan ada gaya yang bekerja yaitu sebesar F 100 Newton dan gaya balok kedua yang melawan, didorong kan melawan dia. Yang melawan ini berarti F 2 karena 1. Ada 2 ya. Maka sigma F-nya akan sama dengan M kali A, gitu kan? Gaya kontaknya berarti F, resultan gayanya berarti ada F yang ke kanan dikurangi gaya kontaknya, yaitu gaya kontak balok yang kedua karena balok yang pertama akan sama dengan M-nya kita ganti M1 ya dikali A. Maka kita masukkan ini 3, ini 100 ya gitu kan. Ini F2 karena 1 gaya kontaknya, M1-nya adalah 4 ya. Kali A-nya adalah 10.
Nah, maka 100 dikurangi F gaya kontak 2 karena 1 akan sama dengan 40. Maka gaya kontaknya itu akan sebesar 100 dikurangi 40 sama dengan 60 Newton. Ini kalau kita ngelihatnya balok yang pertama. Bagaimana kalau kita ngelihatnya balok yang kedua? Ya, kita gambar lagi. Kalau kita lihatnya balok yang kedua, lihat gambarnya, maka hanya ada yang mendorong kan, yang mendorong dari M1 tuh, hanya mendorong mendorong sini tuh. Namanya dari balok pertama ke balok kedua. Oke, ini enggak ada ya. Dimana ini adalah M2-nya. Maka berlaku sama, sigma F akan sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya hanya bekerja satu gaya kontak saja, yaitu gaya kontak dari balok pertama mendorong balok yang kedua, ya. M-nya berarti M2 dikali A. M2-nya adalah 6, gitu kan? 6 kilo dikali A-nya, A-nya kan 10 dikali 10. Maka dapatlah gaya kontaknya sama, yaitu 60 Newton. Lihat balok yang pertama hasilnya 60, lihat balok yang kedua juga hasilnya 60. Demikian anak-anakku, semoga ini mampu mencerahkan kalian semua dalam menyelesaikan soal-soal mengenai penerapan hukum Newton pada bidang datar licin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.